Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Lutfi Nur Ramadan, yang kedua ada Siti Sofia, dan yang ketiga ada Adlia Najma Desiana. Di sini kami akan membahas dan memaparkan topik kajian, konsep dan karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Langsung saja ke subtopik kajian pertama, yakni konsep guru efektif dalam psikologi pendidikan yang akan disampaikan oleh Siti Sofia. Kepada Siti Sofia dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Lutfi sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan poin materi mengenai konsep guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Guru. Nah, dalam dunia pendidikan, istilah guru bukan hal yang asing. Guru adalah sosok manusia yang patut digugu dan ditiru. Nah, ini menurut pandangan terdahulu ya, di mana guru adalah sosok manusia yang patut digugu dan ditiru. Digugu dalam arti segala ucapannya dapat dipercayai, dan ditiru berarti segala tingkah lakunya harus dapat menjadi contoh ataupun teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, berdasarkan pandangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya seorang guru adalah orang yang ucapannya dapat dipercayai dan tingkah lakunya dapat dijadikan sebagai panutan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, guru itu dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya mengajar, mendidik, dan melatih peserta didik serta memenuhi kompetensi sebagai orang yang patut digugu dan ditiru dalam ucapan dan tingkah lakunya. Nah, pengertian guru sendiri di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya mengajar dan dimaknai sebagai tugas profesi. Nah, di dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru harus memenuhi persyaratan profesional tertentu dan tidak semua orang bisa menjadi guru. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Uzair Usman bahwasanya guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Nah, slide selanjutnya. Dalam pandangan Muhammad Uzair Usman, dapat dikatakan bahwasanya guru merupakan profesi, jabatan, pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Ya, ini pengertian menurut Muhammad Uzair Usman. Nah, dalam pandangan Muhammad Uzair Usman ini berlaku pada aturan formal dan non-formal karena pada kenyataannya seperti yang kita pahami bahwasanya banyak terdapat model guru. Ada guru TPA, guru mengaji, guru silat, dan bahkan guru-guru yang lainnya. Nah, mereka berhak mendapat gelar sebagai guru karena mereka memiliki kontribusi untuk menentukan kepribadian peserta didik. Nah, secara formal memang mereka tidak mendapatkan gelar mereka, namun mereka memiliki pengabdian yang tulus dan murni dalam melahirkan generasi-generasi yang berkarakter. Nah, dalam menjalankan tugasnya, peran guru sering mendapatkan kendala yang mungkin menghambat terhadap proses pembelajaran. Nah, terhadap kendala-kendala yang muncul ini, tentunya ada banyak guru yang bisa mengatasinya dengan baik. Tetapi mungkin banyak juga beberapa dari guru-guru tersebut yang masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, hal ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal yang berefek pada tujuan proses pembelajaran yang tidak berjalan dengan baik. Nah, apapun alasan dan penyebab timbulnya proses pembelajaran yang tidak mencapai sasaran tersebut dikatakan sebagai proses pembelajaran yang tidak efektif. Nah, salah satu penyebab ketidakefektifan proses belajar tersebut adalah karena gurunya yang tidak efektif. Nah, kita kembali, apa sih yang dimaksud dengan guru efektif? Nah, guru efektif adalah seorang guru yang ditunjang oleh kemapanan konsep diri yang positif dan kepribadian yang baik.
Maksudnya adalah guru yang efektif adalah guru yang mampu mengajar dengan hati, membawa peserta didik ke dalam situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan, tetapi tidak meninggalkan esensi daripada tujuan pembelajaran tersebut. Nah, sehingga mereka, para peserta didik, dapat menguasai apa yang disampaikan oleh guru, serta dapat dengan percaya diri bisa mendapatkan ilmu tersebut yang disampaikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya ada dari pengertian guru efektif dari Strong, bahwasanya guru efektif merupakan para ahli yang menguasai konten dan mengenal para murid yang mereka didik dengan menggunakan strategi-strategi perencanaan yang efisien, mempraktikkan pengambilan keputusan yang interaktif, serta dapat mewujudkan keterampilan-keterampilan manajemen kelas yang efektif. Nah, dalam pengertian Strong ini dikatakan bahwasanya guru tersebut, guru efektif adalah bukan hanya guru yang menguasai konten atau menguasai ilmu terhadap apa yang akan diajarkan kepada muridnya, tetapi juga guru efektif adalah guru yang bisa mengenal satu persatu karakter dari peserta didiknya, dapat menggunakan berbagai macam strategi-strategi perencanaan untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pengertian guru dari Slavin. Nah, seorang guru disebut sebagai guru yang efektif tidak hanya sekedar mengetahui tentang materi pembelajaran, tetapi harus mengetahui tentang keterampilan mengajar. Nah, ini sangat mendukung teori yang diterangkan tadi oleh Strong ya, bahwasanya seorang guru itu tidak hanya sekadar mengetahui tentang materi, tidak hanya sekadar tentang ilmu yang akan disampaikan kepada peserta didik, tetapi juga tentang keterampilan mengajar, tentang cara bagaimana seorang guru bisa dengan efektif dan efisien untuk bisa memberikan ilmu agar para peserta didik dapat memahami apa yang telah disampaikan. Ya, demikian menurut konsep-konsep guru menurut para ahli. Untuk poin materi konsep guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Siti Sofia atas pemaparan tentang konsep guru efektif dalam psikologi pendidikan. Dan yang selanjutnya ada pemaparan tentang ciri-ciri dan karakteristik guru efektif yang akan disampaikan oleh saudari Adriana Najma. Kepada Adriana Najma dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang ciri-ciri guru efektif. Ciri-ciri guru efektif yang pertama itu adalah kompeten dalam bidangnya. Sangat penting bahwa seorang guru dapat memiliki arahan yang baik mengenai subjek yang akan diajarkannya. Peran guru dalam psikologi perkembangan juga sangat signifikan. Tentunya pengetahuan guru efektif itu bukan sekedar istilah, fakta, dan konsep, tapi lebih dalam dan lebih luas. Yang kedua itu memiliki strategi pengajaran. Untuk mengajar dengan baik, salah satu karakter guru efektif dalam perspektif psikologi adalah dengan melakukan pendekatan strategis melalui latihan yang konstruktif. Yang ketiga itu memiliki tujuan pengajaran. Guru yang efektif akan bersikap fokus dalam menentukan tujuan, spesifik dalam pengajarannya, dan menciptakan rencana untuk mencapainya. Perencanaan yang bagus memerlukan banyak waktu, tetapi melakukannya akan membuat proses pengajaran akan menjadi suatu hal yang menantang. Yang keempat itu mampu mengontrol ruangan belajar. Karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi yang penting juga mampu mengontrol situasi ruangan kelasnya sebagai suatu keseluruhan. Bekerja dalam tim dan menggunakan proyek merupakan pilihan yang bagus. Namun, untuk mencapainya, guru harus memiliki sejumlah keterampilan. Slide selanjutnya. Ciri yang kelima itu mampu memotivasi. Karena jika murid tidak memiliki motivasi, maka kualitas pengajaran pun akan rendah. Maka dari itu, guru yang baik itu harus memiliki strategi bagaimana caranya supaya murid itu dapat termotivasi. Yang keenam itu mampu berkomunikasi dengan baik. Bagaimanapun pintarnya seseorang,
Jika ia tidak dapat menyampaikan pengetahuannya tersebut kepada orang lain dalam cara yang tidak hanya dapat dimengerti atau terhubung, maka pengetahuan tersebut tidak akan ada gunanya. Karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam verbal, nonverbal, kemampuan berbicara, menulis, pencitraan, bahasa tubuh, dan pengaturan ide ke dalam susunan yang mudah dimengerti yang sangat baik. Yang ketujuh, kemampuan mendengar yang sangat baik. Selain menjadi seorang komunikator yang baik, guru yang baik juga harus dapat menjadi seorang pendengar yang luar biasa. Dalam lingkungan belajar yang ideal, guru akan menanyakan hal penting dan secara aktif, berhati-hati serta empatis akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para siswanya. Yang kedelapan itu memiliki pengetahuan yang mendalam. Jika seorang guru kurang pengetahuan akan subjek yang mereka ajarkan, maka hal itu akan menurun kepada muridnya. Memiliki ketertarikan pada bidang yang diajarkan dan memahami psikologi pendidikan juga sangat diperlukan. Menyukai suatu objek itu akan mendorong seseorang untuk mempelajari lebih banyak, menggali lebih dalam, dan berpikir lebih keras. Yang selanjutnya itu, slide selanjutnya, ciri selanjutnya itu mampu terhubung dengan siswa. Karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi tidak hanya cukup untuk mengetahui apa yang dibicarakan, tetapi seorang guru yang baik tidak hanya mengajar dari kepalanya saja. Hati juga terkadang perlu dilibatkan dalam proses mengajar, sehingga guru yang baik akan mampu membangun hubungan yang saling peduli dengan siswanya dan yang memungkinkan pertukaran informasi dengan lancar. Yang ke-10 itu bersahabat dan mudah didekati. Karena tugas guru itu membantu siswa belajar, maka mereka haruslah mudah didekati. Siswa pasti akan memiliki pertanyaan yang tidak bisa dijawab jika gurunya tidak bersahabat dan tidak mudah diajak bicara. Guru yang tidak dapat didekati, arogan, mudah tersinggung, keji, dan kasar tidak dapat bertahan lama. Dan materi pun tidak akan masuk pada siswanya. Yang ke-11 itu memiliki etika kerja yang kuat. Semua orang yang pernah mengajar pastinya sudah mengetahui bahwa mengajar itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Rahasia untuk dapat terus melanjutkannya adalah bahwa para guru yang hebat, sebenar-benarnya hebat, menginginkan hal tersebut dan tidak akan berhenti kecuali si muridnya itu sudah mencapai kesuksesannya. Yang ke-12 itu mampu membangun komunitas. Karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi akan memahami pentingnya untuk membangun lingkungan yang suportif dan penuh kerjasama. Guru terbaik akan mengadopsi hubungan yang baik dengan setiap muridnya serta saling menghormati antara murid. Slide selanjutnya. Yang ke-13 itu memiliki pengharapan yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa pengharapan para guru memiliki dampak yang besar pada pencapaian muridnya. Guru yang paling baik akan memiliki pengharapan tinggi kepada semua muridnya, tetapi dalam hal yang menantang dan realistis. Yang ke-14 itu dapat bekerja dalam perbedaan. Sekarang ini sangat normal untuk memiliki kondisi kelas yang sangat bervariasi secara budaya. Maka dari itu, kemampuan lain yang harus dimiliki seorang guru adalah untuk mengetahui sesuatu tentang budaya para muridnya, agar dapat memperbaiki interaksi dengan seisi ruangan kelas. Yang ke-15 itu mampu menilai dengan baik. Guru yang efektif akan mengetahui akan tingkatan belajar setiap muridnya. Untuk mengetahui ini, guru perlu memahami bagaimana menggunakan alat evaluasi yang berbeda, mempelajari kekuatan dan kelemahan murid-muridnya. Yang ke-16 itu memiliki kemampuan teknologi. Teknologi jika digunakan dengan benar dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itulah mengapa guru yang baik perlu untuk mengupdate pengetahuan mereka mengenai teknologi baru. Mereka juga harus mengetahui bagaimana untuk menggunakannya dalam cara terbaik di lingkungan pendidikan dan juga dapat membantu murid untuk lebih terbiasa dengan teknologi tersebut. Sekian materi tentang ciri-ciri guru efektif yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Adliana Najma Desiana atas pemaparannya tentang ciri-ciri guru efektif. Selanjutnya, yakni pembahasan subtopik kajian mengenai urgensi guru efektif yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Mengambil teori dari Slavin mengenai urgensi guru efektif, terdapat bagian mengenai komponen-komponen guru yang baik, guru sebagaimana yang seharusnya. Guru yang baik harus dapat memenuhi 4 komponen yang terdapat pada bagian ini. Pertama ada decision making atau pengambilan keputusan, lalu ada refleksi, application of education research, aplikasi kepenelitian pendidikan.
pendidikan, dan juga ada self knowledge and self regulation, pengetahuan akan dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah guru-guru di Indonesia memiliki komponen-komponen yang ada di sini? Faktanya, mengambil dari hasil uji kompetensi guru nasional, bahwa nilai ukuran kemampuan guru-guru kita di Indonesia sangatlah rendah. Berdasarkan survei yang ada di Indonesia di tahun 2015 ke 2017, baik sisi positifnya mengalami peningkatan walaupun secara progresif tidak begitu signifikan. Namun perlu diperhatikan bahwa guru sekolah dasar memiliki tingkat nilai ukuran kemampuan yang paling rendah daripada ukuran tingkat guru di tingkat sekolah lainnya. Lalu selanjutnya, guru di mata sekitar regional Asia Tenggara. Berdasarkan laporan GII Global Innovational Index, berdasarkan Indonesia berada di tingkat yang rendah dibandingkan dengan negara-negara yang ada di ASEAN lainnya. Kita berada jauh di bawah Singapura, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan hal ini berimbas kepada nilai kurang kemampuan daripada siswa-siswa kita. Berdasarkan survei PISA, Program Institute Student Association, yang mengukur nilai ukuran kemampuan siswa di seluruh dunia, Indonesia berada di peringkat 75 dari 80 negara. Yang dinilai dalam ukuran kemampuan siswa antara lain ada pengetahuan umum, pengetahuan alam, matematika, dan juga minat baca, literasi. Kita bahkan berada di bawah Thailand, di bawah Kazakhstan, Georgia, Panama, negara-negara kecil lainnya. Lalu bagaimana kita bisa memperbaiki hal tersebut? Mengambil dari teori yang disampaikan oleh Imam Mushfiqin dalam bukunya yang berjudul Guru yang Menakjubkan, cara membentuk guru efektif dan profesional. Yang pertama ada tahapan pre-service education. Lalu yang kedua ada in-service education, yang ketiga in-service training, dan yang keempat ada on-service training. Apa itu maksudnya pre-service education? Pre-service education ini adalah cara atau usaha untuk dapat meningkatkan kualitas dalam setiap diri calon guru. Setidaknya dapat menetapkan batas minimal indeks prestasi yang ada pada diri calon setiap guru. Lalu yang selanjutnya in-service education, yakni dengan cara memotivasi para guru-guru yang sudah pernah mengajar untuk diharapkan bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa syarat untuk menjadi seorang guru adalah memiliki gelar sarjana, setidaknya minimal di sarjana pendidikan di tingkat strata 1. Lalu yang selanjutnya ada in-service training, yakni bentuknya berupa cara pelatihan, pengantaran, diskusi, seminar. Singkatnya adalah memantapkan atas ide, konsep, atau teori-teori yang sudah dimiliki daripada diri calon guru agar lebih dimatangkan lebih dalam lagi. Lalu yang terakhir ada on-service training, yakni cara untuk mewujudkan guru yang profesional. Setidaknya
Kesimpulan di akhir kata, berdasarkan pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa potensi merupakan salah satu syarat mutlak untuk menjadi seorang guru. Jadi seorang sebagai agen pembelajaran secara profesional, sebab pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membekali siswa peserta didik berbagai macam ilmu dan teknologinya, learning to how, serta yang diperlukan dalam hidupnya, learning to do. Tetapi pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk dapat memahami sendiri, yakni learning to be, dan dapat memahami, menghargai orang lain, bisa berada masuk dalam lingkungan sosialnya, learning to live together. Akhir kata, terima kasih atas banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah disampaikan saat pemaparan tadi. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.